Perkenalkan, nama saya M. Alwan Arsya Pratama dari kelas A dengan NIT 2202193. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Turbojet, Turbofan, dan Turboprop. Prinsip, perbandingan, dan masa depan. Pertanyaan pertama, apa peran rahasia dari konsep bypass rasio yang membuat turbofan mengalahkan efisiensi turbojet secara telak? Teman-teman, mari kita bedah anatomi alirannya. Pada mesin turbojet, 100% udara yang dihisap dari depan akan dimasukkan ke dalam ruang bakar, dipadatkan, dibakar, dan disemburkan keluar sebagai gas panas berkecepatan ekstrim. Sebaliknya pada Air Gerbu. Pada mesin turbojet, 100% udara yang dihisap dari depan akan dimasukkan ke dalam ruang bakar, dipadatkan, dibakar, dan disemburkan keluar sebagai gas panas berkecepatan ekstrim. Ini menghasilkan gaya dorong yang besar, tapi sangat boros bahan bakar. Sebaliknya, pada turbofan, insinyur memasang kipas raksasa di bagian paling depan. Udara yang dihisap dibagi menjadi 2 jalur, sebagian kecil masuk ke ruang bakar, dan sebagian besar udara, bisa mencapai 80 hingga 90%, dialirkan mengelilingi ruang bakar melalui saluran samping yang disebut bypass duct. Aliran udara dingin ini tidak dibakar, tetapi langsung didorong ke belakang oleh kipas. Secara hukum fisika propulsi, mendorong massa udara yang sangat banyak dengan kecepatan sedang jauh lebih hemat energi dibanding mendorong massa udara sedikit dengan kecepatan super tinggi. Inilah rahasia efisiensi turbofan. Pertanyaan kedua, mengapa mesin turboprop yang sangat hemat bensin justru menjadi tidak berguna ketika pesawat melaju mendekati kecepatan suara atau supersonik? Masalahnya bukan terletak pada mesin turbin gas di dalam nacelle, melainkan pada aerodinamika baling-baling eksternalnya. Ketika sebuah pesawat turboprop melaju di atas kecepatan 700 km per jam, kombinasi antara kecepatan laju pesawat dan putaran baling-baling akan membuat ujung bilah baling-baling menembus kecepatan suara. Ketika ujung baling-baling menyentuh kecepatan supersonik, terjadilah fenomena fisika yang disebut compressibility effect dan timbulnya gelombang kejut. Gelombang kejut ini memicu pemisahan aliran udara yang dramatis pada bilah baling-baling. Akibatnya, baling-baling kehilangan daya angkat aerodinamisnya, efisiensinya turun drastis, hambatan udara melonjak hebat, dan getaran ekstrim yang bisa menghancurkan struktur sayap akan terjadi. Itulah mengapa untuk kecepatan tinggi, turboprop harus menyerah pada turbofan. Pertanyaan ketiga, ditinjau dari fisika akustik, mengapa mesin turbojet menghasilkan suara ledakan yang jauh lebih memekakan telinga dibanding turbofan modern? Dalam hukum fisika akustik aerodinamis, intensitas kebisingan suara mesin jet berbanding lurus dengan pangkat 8 dari kecepatan semburan gas buang. Pada turbojet, gas buang disemburkan keluar dengan kecepatan yang luar biasa tinggi dan langsung berbenturan dengan udara atmosfer yang relatif diam di belakang mesin. Benturan dan gesekan ekstrim inilah yang menciptakan gelombang suara ledakan gemuruh yang sangat pekak. Pada mesin turbofan, aliran udara dingin dari bypass duct berfungsi sebagai selubung atau mantel yang membungkus semburan gas panas berkecepatan tinggi dari ruang bakar. Karena kecepatan udara bypass ini lebih lambat, ia menjadi penengah yang memperhalus transisi gesekan antara gas panas ekor jet dengan udara luar. Efek selubung inilah yang membuat mesin pesawat Boeing 787 atau Airbus A350 masa kini terdengar jauh lebih senyap. Pertanyaan keempat, bagaimana perbedaan persentase distribusi gaya dorong antara ketiga mesin ini? Pada turbojet, distribusi gayanya sangat sederhana. 100% gaya dorong dihasilkan murni dari reaksi semburan gas buang turbin di pipa ekor. Tidak ada komponen lain yang membantu dorongan. Pada turbofan modern, terjadi evolusi besar. Sekitar 70% hingga 80% gaya dorong pesawat justru dihasilkan oleh hembusan kipas besar di depan. Sementara semburan gas panas dari ruang bakar hanya menyumbang sekitar 20% hingga 30% sisanya. Sedangkan pada turboprop, turbin gas di dalam mesin dirancang sedemikian rupa untuk menyerap hampir seluruh energi kinetik gas panas demi memutar poros baling-baling.
Hasilnya, sekitar 90% gaya dorong diciptakan oleh putaran baling-baling dan semburan gas buang dari knalpotnya sangat lemah, hanya menyisakan sekitar 10% dorongan jet residual. Pertanyaan kelima, mengapa pesawat tempur militer modern masih mengandalkan teknologi turunan turbojet, yaitu low bypass turbofan dengan afterburner? Pesawat komersial membutuhkan efisiensi bahan bakar dan ketenangan, sehingga menggunakan mesin berpenampang besar. Namun, bagi jet tempur supersonik militer, mesin yang gemuk adalah bencana karena akan menciptakan hambatan udara yang sangat besar di kecepatan supersonik. Oleh karena itu, pesawat tempur menggunakan low bypass turbofan yang perilakunya sangat mirip dengan turbojet. Mesin ini berdiameter ramping, memberikan rasio dorongan terhadap bobot yang luar biasa tinggi, dan sanggup menembus kecepatan Mach 2. Selain itu, mesin tipe ini kompatibel dipasangi sistem afterburner, yaitu menyemprotkan dan membakar bahan bakar tambahan langsung ke pipa knalpot gas buang untuk memberikan ledakan akselerasi instan saat pertempuran udara atau dogfight. Pertanyaan keenam, di antara ketiga mesin ini, mana yang memiliki ketahanan paling tinggi terhadap bahaya benda asing atau foreign object damage? Jawabannya adalah turboprop. Pesawat turboprop sering diterjunkan untuk misi perintis di landasan pacu tanah, berkerikil, atau berumput. Untuk mencegah kerikil masuk dan menghancurkan turbin, saluran udara turboprop dilengkapi dengan inertial separator. Teknologi ini memanfaatkan momentum sudut. Saat udara dibelokkan tajam ke dalam mesin, partikel berat seperti kerikil, pasir, dan es akan terlempar lurus oleh gaya inersia dan dibuang keluar melalui saluran pembuangan khusus sebelum menyentuh turbin. Sejenak bandingkan dengan turbofan raksasa pada pesawat komersial. Dengan diameter kipas yang sangat besar dan posisi yang sering terpasang rendah di bawah sayap, mesin ini menciptakan efek pusaran vakum yang sangat kuat dari atas tanah. Kerikil kecil, burung, atau sampah landasan bisa dengan mudah terhisap dan mematahkan bilah-bilah kipas titaniumnya yang sangat mahal. Pertanyaan ketujuh, mengapa pada penerbangan rute pendek dan ketinggian rendah, mesin turboprop selalu jauh lebih ekonomis dibanding turbofan? Mesin turbofan dan turbojet dirancang untuk bekerja optimal di ketinggian ekstrim di atas 30.000 kaki, di mana udara sangat tipis dan hambatan aerodinamisnya rendah. Jika pesawat jet dipaksa terbang pada rute pendek di ketinggian rendah, udara yang padat akan membuat pembakaran mesin jet menjadi sangat boros dan tidak efisien. Sebaliknya, turboprop adalah raja di ketinggian rendah dan menengah. Pada kecepatan di bawah 500 km per jam, memutar baling-baling berdiameter besar di udara yang padat memberikan daya dorong dan daya angkat seketika dengan konsumsi bahan bakar yang minimal. Untuk rute antar pulau jarak dekat, penerbangan bermesin turboprop bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 30% dibanding pesawat jet berkapasitas sama. Pertanyaan ke-8. Apa fungsi vital dari reduction gearbox pada mesin turboprop dan mengapa komponen ini tidak ada pada turbojet? Di dalam mesin turbin gas, poros turbin harus berputar pada kecepatan yang sangat tinggi, antara 10.000 hingga 30.000 rpm, agar pembakaran dan kompresi udara terjadi sempurna. Jika putaran gila 30.000 rpm ini dihubungkan langsung ke baling-baling eksternal, baling-baling akan meledak hancur berkeping-keping akibat gaya sentrifugal dan gelombang kejut supersonik. Disinilah reduction gearbox berperan sebagai penyelamat. Komponen sistem roda gigi planetari ini bertugas melambatkan putaran tinggi dari turbin turun menjadi sekitar 1.200 hingga 2.000 rpm saja. Pertanyaan ke-9. Mengapa mesin murni turbojet punah dari dunia penerbangan sipil komersial sejak era Concorde berakhir? Selain itu, aturan regulasi kebisingan bandara modern melarang keras suara ledakan turbojet yang memekakkan telinga. Akibatnya, posisinya digantikan sepenuhnya oleh mesin turbofan yang jauh lebih hemat dan senyap. Jawabannya karena dua hal utama, sangat boros bensin dan terlalu berisik. Mesin turbojet sangat tidak efisien pada kecepatan jelajah subsonik. Ketika krisis minyak dunia melanda, biaya operasionalnya melonjak drastis hingga maskapai merugi. Ke-10. Benarkah mesin masa depan propfan adalah gabungan dari turbofan dan turboprop? Benar.
Mesin tanpa selubung ini menggabungkan kecepatan tinggi turbofan dengan efisiensi super hemat turboprop.